Studi kelayakan usaha adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan apakah sebuah ide atau rencana bisnis layak untuk dijalankan. Studi ini mencakup berbagai aspek seperti analisis pasar, teknis, keuangan, hukum, dan dampak sosial dan lingkungan dari usaha tersebut. Tujuan daripada ini adalah untuk mengidentifikasi potensi keuntungan, risiko, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada cukup untuk mendukung bisnis tersebut. Pada studi kelayakan usaha ini, kami akan menganalisis usaha es jagung Hawa yang berada di Mendalu Indah, Jalan Jambi di sekitaran kampus, serta jalan raya. Belakang kami memilih usaha ini adalah bahwa usaha es jagung muncul sebagai salah satu pilihan bisnis yang menarik, terutama di daerah tropis seperti Indonesia, di mana cuaca panas seringkali mendorong konsumen untuk mencari makanan dan minuman yang menyegarkan. Es jagung adalah makanan penutup yang terbuat dari jagung manis, santan, dan es serut yang memiliki cita rasa unik dan disukai oleh berbagai kalangan. Dengan meningkatnya minat terhadap produk lokal dan tradisional, es jagung juga berpotensi menjadi alternatif yang menarik di pasar kuliner Indonesia. Namun, seperti halnya bisnis lainnya, usaha es jagung juga menghadapi tantangan yang perlu diperhatikan. Persaingan ketat di industri makanan dan minuman, terutama dalam kategori dessert dan camilan, memerlukan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan. Selain itu, tantangan dalam hal kualitas bahan baku dan konsistensi produk juga harus dikelola dengan baik untuk memastikan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi kelayakan yang menyeluruh sebelum memulai usaha ini. Berikut adalah tujuannya, yaitu bagian A, menilai kelayakan pasar. Salah satu tujuan utama dari studi kelayakan usaha adalah untuk mengevaluasi potensi pasar bagi produk es jagung. Ini mencakup analisis terhadap permintaan, konsumen, segmentasi, pasar, dan profil target pelanggan. Yang bagian B, itu menganalisis strategi pemasaran. C, evaluasi sumber daya manusia. D. Menganalisis kelayakan keuangan. Salah satu tujuan krusial dari studi kelayakan adalah untuk melakukan analisis keuangan. Ini mencakup estimasi biaya awal, proyeksi pendapatan, analisis titik impas, dan evaluasi profit atau keuntungan. Masuk pada metodologi, dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, dengan metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan observasi. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini antara lain pemilik usaha, yaitu yang bernama Cinta Pasaribu. Posisinya itu sebagai pemilik dan tim produksi. Perannya itu memberikan wawasan tentang visi misi, strategi pemasaran usaha, dan proses produksi manajemen bahan baku, dan tantangan yang dihadapi dalam proses operasional sehari-hari. Pemilik usaha ini memiliki satu karyawan yang bernama Angelina Situmorang. Posisinya itu sebagai karyawan pemasaran yang menjelaskan proses pemasaran dan bagaimana melayani pelanggan yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kemudian makanan inovatif. Konsumen terutama generasi muda tertarik dengan variasi baru dari minuman dan makanan yang memiliki cita rasa unik. Es jagung bisa dilihat sebagai produk inovatif yang menggabungkan rasa jagung manis yang alami dengan tekstur rasa yang menyegarkan, serta menyatukan dengan keju. Minuman cepat saji, dan konsumen yang menginginkan sesuatu yang cepat dan praktis mendorong meningkatnya permintaan untuk minuman yang bisa langsung diminum. Proyeksi perkembangan pasar. Dengan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat dan tren konsumsi makanan berbasis tanaman, produk seperti es jagung memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik, terutama didukung oleh inovasi dan variasi rasa atau pengemasan yang lebih modern dan menarik. Jika pemasaran dilakukan dengan baik, es jagung bisa berkembang dari hanya produk lokal menjadi produk populer di skala nasional. Selanjutnya di bagian data demografi dan perilaku konsumen, yaitu usia rentang yang disasar adalah 5-40 tahun, di mana anak-anak menyukai es krim, sementara orang dewasa lebih mencari makanan yang sehat dan praktis. Menurut pendapatan ini, konsumen di kelas menengah dengan preferensi makanan ringan yang terjangkau.
Masuk pada bab 2, yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, analisis pasar. Untuk melakukan analisis pasar pada usaha jagung Hawaii, berikut adalah beberapa elemen yang dapat dibahas, yaitu target pasar. Target pasar adalah kelompok orang yang menjadi fokus utama dari produk es jagung. Beberapa target pasar potensial untuk es jagung dapat meliputi anak-anak hingga remaja yang suka makanan atau minuman manis dan segar, masyarakat umum terutama di daerah beriklim panas atau tropis, di mana permintaan akan minuman dingin tinggi, orang dewasa atau pekerja yang mencari cemilan sehat dan alami di sela waktu kerja, keluarga, terutama mereka yang sering berbelanja atau berwisata di tempat rekreasi dan menginginkan jajanan praktis. B. Yaitu segmen pasar. Segmen pasar ini berdasarkan usia dan jenis kelamin, di mana usianya itu 5 tahun sampai 40 tahun. Jenis kelamin yaitu laki-laki baik perempuan. Yang bagian C yaitu tren pasar, di mana itu ada minuman sehat. Saat ini banyak konsumen yang beralih ke produk yang dianggap lebih sehat dan alami. Es jagung bisa diposisikan sebagai produk yang terbuat dari bahan alami atau jagung manis, dan mungkin dipromosikan sebagai alternatif sehat. Analisis persaingan. Pada analisis ini, kami membandingkan dengan usaha es teh. Analisis perbandingan antara usaha es jagung dengan kompetitor usaha es teh, kebutuhan bisnis, nilai lokasi, serta ideal lokasi es jagung dan lokasi es teh, di mana ada terdapat ketersediaan bahan baku. Seperti tenaga kerja, kami ambil 20 poin, harga 15 poin, jaringan komunikasi atau pelayanan 15 poin, kualitas produk 20 poin, dan jumlahnya itu dapat 100. Di mana lokasi es jagung yaitu 25 dan lokasi es teh 28. Tenaga kerja kami ambil pada es jagung 20 dan es teh 20 juga. Harga es jagung kami ambil poin 10 dan juga kami ambil pada 5 poin itu pada usaha es teh. Jaringan komunikasi yaitu pada es jagung kami ambil 15 poin dan pada es teh 10. Kualitas produk kami ambil 20 poin untuk es jagung dan 15 poin untuk es teh, di mana jumlah daripada es jagung yaitu berjumlah 80 dan 78, yaitu kami jumlahkan semua pada es jagung es teh itu 78. Dari keterangan, maka kelayakan usaha yang paling baik dari tabel perbandingan di atas adalah usaha es jagung yang jumlahnya 80 dan es teh 78. Berdasarkan kesimpulan aspek pasar, secara keseluruhan, usaha es jagung memiliki peluang yang menjanjikan dengan fokus pada segmen pasar yang menyukai produk tradisional dengan strategi pemasaran yang tepat, inovasi produk, dan pemilihan lokasi usaha yang strategis. Es jagung dapat menjadi usaha yang berpotensi untuk berkembang dan dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya di sini ada analisis persaingan, di mana untuk mengevaluasi pesaing di pasar dan memposisikan usaha es jagung Hawaii rasa cinta. Langkah-langkah analisis tersebut perlu dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi pesaing, termasuk pedagang kaki lima dan warung kecil. Selanjutnya analisis pesaing berdasarkan 5 aspek utama kualitas produk, harga, lokasi, pelayanan, serta ketersediaan bahan baku. Persaing terutama terjadi dalam faktor harga, lokasi strategis, dan kualitas pelayanan. Selain itu, ketersediaan bahan baku dijamin melalui pembelian harian di pasar dan toko sembako. Berikutnya ada target pasar. Target pasar untuk es jagung dapat didefinisikan berdasarkan beberapa kriteria yang mencakup usia, lokasi, status ekonomi, dan minat konsumen. Segmen pasar yang akan dibidik meliputi anak-anak hingga remaja yang menyukai tekstur jagung yang renyah, dewasa muda yang tertarik pada produk tradisional, dan inovasi topping modern. Tempat ramai seperti sekolah, kampus, pasar tradisional, kawasan perkantoran, serta acara festival lokal.
kelas menengah ke bawah yang mencari harga terjangkau, kelas menengah ke atas yang menginginkan inovasi premium, konsumen pencinta makanan ataupun minuman tradisional, yang peduli dan produk alami, dan pecinta inovasi kuliner. Dalam kesimpulan, fokus utama es jagung adalah pada konsumen muda hingga dewasa muda, di lokasi strategis dan kelas ekonomi menengah ke bawah dengan minat terhadap makanan tradisional dan inovasi kuliner. Baik, di slide berikutnya ada aspek pemasaran. Target pasar untuk bisnis es jagung dapat didefinisikan berdasarkan kriteria seperti usia, lokasi, ekonomi status, dan minat konsumen. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai segmen pasar yang akan dibidik. Yang pertama yaitu usia, anak-anak hingga remaja, 5-18 tahun. Es jagung disukai oleh kalangan muda karena rasa manis dan tekstur jagung yang renyah. Dewasa muda 19-35 tahun, kelompok ini tertarik pada produk tradisional dengan inovasi seperti tambahan topping modern. Lokasi, untuk lokasinya sekolah dan kampus, tempat yang ramai dan anak-anak sekolah, mahasiswa dan tenaga pendidik. Pasar tradisional atau pasar malam. Konsumen mencari makanan atau minuman lokal. Kawasan perkantoran, pekerja mencari minuman yang ringan yang menyegarkan. Status ekonomi, kelas menengah ke bawah. Es jagung dengan harga terjangkau cocok untuk segmen ini. Dan untuk kelas menengah ke atas, inovasi seperti penambah topping modern menarik kelas ini. Minat konsumen, pencipta makanan minuman tradisional menyukai cita rasa lokal dan tradisional. Peduli dan produk alami, menghindari bahan kimia atau pemanis buatan. Pencinta inovasi kuliner, senang mencoba tren kuliner terbaru. Strategi pemasaran untuk es jagung meliputi branding, distribusi, materi penjualan, promosi, serta harga. Contohnya yaitu nama usaha yang menarik, segarnya es jagung atau es jagung manis sejati. Gerai keliling atau kios berjualan di tempat ramai seperti sekolah, kampus, pasar malam, atau taman kota. Penjualan langsung, konsumen bisa membeli langsung di kios atau gerai, baik take away maupun dine-in. Harga kompetitif, penetapan harga sesuai dengan target pasar dan lokasi penjualan. Dengan varian rasa berbeda untuk es jagung, untuk biasa dan dengan topping tambahan. Untuk slide selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Berikut adalah analisis SWOT terkait pemasaran untuk es jagung, usaha es jagung. Yang pertama yaitu kekuatan, citra rasa unik dan tradisional, biaya produksi rendah, fleksibel, inovasi serta pasar yang luas. Yang kedua yaitu kelemahan, kurangnya brand awareness, musiman, keterbatasan varian rasa, rentan terhadap perubahan kualitas bahan. Yang ketiga yaitu peluang, tren makanan tradisional, ekspansi melalui platform digital, inovasi produk dan topping. Kemitraan dengan waktu dan warung atau kafe. Yang keempat yaitu ancaman, pesaing dengan minuman kekinian, fluktuasi harga bahan baku, perubahan selera konsumen, serta faktor lingkungan dan cuaca. Dengan strategis pemasaran yang efektif, usaha es jagung adalah memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman dengan proaktif. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada aspek SDM, struktur organisasi dalam usaha es jagung rasa cinta. Struktur organisasi bisa disederhanakan dengan posisi yang penting untuk operasional bisnis. Berikut adalah contoh struktur organisasi untuk es jagung beserta tugasnya masing-masing. Yang pertama yaitu pemilik usaha, di mana pemilik usaha ini harus bertanggung jawab untuk mengawasi operasi bisnis, keputusan strategis, pengelolaan keuangan, pengembangan produk, serta pemasaran produksi dan perencanaan jangka panjang. Seterusnya ada keterlibatan, di mana pemilik usaha harus meninjau kinerja, evaluasi, atau pengembangan dan inovasi. Staf produksi, tugas utama memproses bahan baku, membuat es jagung sesuai resep. Adapun keterlibatan yaitu memasukkan kualitas produk dan ketersediaan bahan baku. Staf kasir, tugasnya utamanya adalah proses transaksi pembayaran, kelola pencatatan penjualan, serta layanan pelangganan.
Adapun keterlibatan buat laporan keuangan dan data penjualan. Selanjutnya ada staf pemasaran, tugas utamanya adalah mengelola promosi melalui media sosial, meningkatkan brand awareness. Selanjutnya ada keterlibatan yaitu tentang membuat konten, strategi, promosi, serta interaksi online. Selanjutnya ada staf kebersihan, tugas utamanya adalah menjaga dan menjaga kebersihan area produksi, toko, ruang makan, serta lain-lainnya. Selanjutnya ada keterlibatan pastikan lingkungan higienis, kualitas dan rekrut usaha es jagung membutuhkan karyawan dengan kualifikasi, pendidikan minimal SMA atau SMK, latar belakang pemasaran atau komunikasi. Yang selanjutnya ada skill media sosial, desain grafis dasar serta kreativitas, pengalaman marketing online, nilai tambah, pelatih dan pengembangan, serta pelatihan produksi untuk meningkatkan kemampuan staf produksi membuat es jagung berkualitas. Dan selanjutnya ada materi resep, manajemen waktu, kebersihan, pelatihan manajemen operasional, bertujuan untuk meningkatkan keamanan manajemen operasional mengelola bisnis sehari-hari. Yang terakhir yaitu materi manajemen tim, stok, keuangan, kepuasan pelanggan, dan mungkin hanya segitu aspek dari SDM-nya. Demikian struktur organisasi program pelatih yang diadakan untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam usaha es jagung. Semoga dengan struktur yang jelas dan pelatihan yang kompetensi, bisnis dapat sukses dan berkembang dengan baik. Teknis dan operasional, lokasi dan fasilitas, area produksi, dapur kecil digunakan untuk memproduksi es jagung dengan meja persiapan, blender, freezer, dan kulkas, area layanan dan penyajian, counter, tempat pemesanan dengan desain menarik, mesin kasir, memudahkan transaksi tunai dan non-tunai. Display produk menampilkan varian topping es jagung. Fasilitas pendukungnya, tempat duduk untuk pelanggan menikmati es jagung di tempat. Proses produksi usaha es jagung, tahap persiapan bahan baku, pemilihan jagung manis dan sterilisasi peralatan. Tahap pengolahan jagung, perebusan, pendinginan, dan pemotongan. Tahap pencampuran dan penambahan basan, pencampuran es batu dan bahan lain dengan topping. Tahap penyajian dan pengemasan. Penyajian di tempat atau untuk dibawa pulang. Penyajian akhir kepada konsumen. Proses pemesanan, pembayaran, dan penyerahan produk. Kebersihan dan pemeliharaan peralatan. Pembersihan peralatan dan pembuangan sampah. Alat produksi singkat, alur produksi singkat, persiapan bahan baku, pengolahan jagung, pencampuran, penambahan topping, penyajian atau pengemasan, pembayaran, dan penyerahan produk. Fokus pada kebersihan dan kualitas. Proses produksi menjaga kebersihan dan kualitas produk dengan bahan berkualitas dan minimalis. Aspek teknis usaha es jagung Hawa Rasa Cinta menggunakan metode perbandingan biaya. Faktor teknis analisis dua lokasi usaha meliputi biaya sewa tempat, operasional, dan potensi pendapat. Lokasi 1 dekat dengan kos-kosan, jalan raya, dan kampus dengan biaya sewa 600.000 dan pendapatan bulanan 13.500.000. Lokasi 2 di pusat perbelanjaan memiliki biaya sewa 200.000 dan pendapatan bulanan 13.950. Keuntungan lokasi 1 dekat dengan pasar utama, sementara lokasi 2 ramai setiap hari. Kedua lokasi memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada target pasar dan kondisi bisnis yang diinginkan, metode higienis. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, usaha es jagung memiliki pasar luas dan permintaan stabil, terutama di lokasi strategis dengan calon konsumen tinggi. Strategis pemasaran tepat untuk memperkenalkan produk pada konsumen target dan memperluas pasar. SDM memadai dengan program pelatihan dan fasilitas efisien. Proses produksi fleksibel dan cepat. Operasional usaha diatur dengan baik untuk efisiensi. Berdasarkan analisis, usaha es jagung layak dijalankan dengan potensi keuntungan stabil dan berkembang. Lokasi strategis dan kualitas produk konsisten kunci sukses.
Rekomendasi 1. Pilih lokasi strategis dengan volume lalu lintas tinggi. 2. Kembangkan variasi produk dan topping tambahan. 3. Optimalkan pemasaran digital. 4. Evaluasi operasional secara berkala. 5. Pertimbangkan perluasan usaha jika permintaan terus meningkat. Itu saja, terima kasih.